Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mentas, apa kabar? Jumpa lagi di episode ke-26 dari Mentoring Tuntas. Mentoring Tuntas itu acara yang dibikin khusus untuk para ngobraser yang sudah usahanya tumbuh atau omsetnya naik 3 periode berturut-turut ya. Jadi diundang kembali supaya kita bisa belajar apa yang dilakukan berbeda. Hey Diana, of course I do remember you. Not so easy to to forget about you, Diana. In a good way, in a good way. Hello, Mbak Baby. Hey, Diana. Did Dick receive my message about the timing for Bali that may coincide with my travel schedule? Yes, but if you read my email, I have a situation. So please convey the message to Dick. I'm awaiting my visa approval so I can confirm my travel dates. It's a bit hectic in the embassies because the visa waiting period can be long. So apparently my travel has been planned for before that. I don't remember because the visa is takes a while to approve. Anyway, thanks for stopping by, Diana. It's good to see you again. I look the same. So do you. Thank you. Thank you so much. Say hi to the new iBear. Is it like 44 already now? Is it 44 or 45? Best of luck. Okay, I'm going to show the audience something that they're going to ask me about. Okay, Diana, so basically this live Instagram it's a daily thing for me, and it's a way for me to communicate and to mentor micro enterprises. Dapur RT, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilan, selamat malam. Lupis, Gula Aren, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari Mama Rani di Bandung, Pak Indra minta masukan jika kita mau memberi harga pada jasa. Minta masukan ya Pak, apakah dari kira-kira atau ada perhitungan khusus. Nah, biasanya kalau jasa itu biayanya sekitar 20-40% saja. Habis itu tinggal kali berapa gitu untuk dapat jasanya. Kenapa begitu? Karena ada peraturan atau pajak yang mengatakan setiap jasa itu dihitung cost-nya sekian persen. Nah, jadi selalu kalau jasa mulainya dari kesiapan kita atau usaha kita dalam
membayar pajak tentunya ya. Jangan sampai kita ngasih harga tapi orang pajak, kantor pajak itu berpikir bahwa pajaknya harusnya sekian atau harganya harusnya sekian. Ya, jadi menurut saya untuk jasa itu penting banget. Terus yang kedua adalah kita harus bisa melihat atau menghargai kira-kira sama saingan-saingan atau teman-teman yang sama jasanya itu bisa sedikit di bawah, bisa sama, bisa sedikit di atas. Kalau kita beda sendiri, kalau ke bawah kita beda sendiri bakalan banyak pertanyaan dari orang, bisa jadi mereka merasa jasanya ini kurang berkualitas, dan bisa juga ada reaksi dari teman-teman yang lain yang jual jasa bahwa kita mencoba namanya price dumping. Jadi harga kita banting supaya semua klien pindah ke kita. Itu aja sih beberapa hal yang kita perlu consider atau pertimbangkan di dalam memberikan harga. Nah, tapi jangan lupa kalau kita kasih harga itu kan kita bisa kasih harga listed, udah itu terus biasanya jasa kita suka kasih diskon atau kasih cashback gitu ya. Kalau itu terserah negosiasinya dan terserah volumenya juga, seberapa banyak volumenya. Oke, thank you Mbak Lia terhadap laporan signalnya. Wow, Diana 45. I was 22. 23 eyebears later. Masya Allah. Adnan Amir Al-Katiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa sih yang kita akan jumpai? Coba ya kita lihat. Nih, siapakah itu? Namanya Bu Enik Wahyuni, dapur RT yang udah dari tadi mantengin. Oke, kita langsung panggil aja ya. Saya stop share dulu. Udah itu. Dapur RT belum request. Ya, saya undang. Jeng jeng. Oke, bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, ada Bu Mai. Udah saya undang ya. Tinggal di accept aja sama Bu Enik. Bisa nggak? Muncul nggak? Oke, laboratorium ini dari OKOC Skies Indonesia. Skies, singkatan dari Skillful Entrepreneurs. Skies. Kenapa Skies atau langit? Karena the sky is the limit. Itu saya ngarang aja. Karena mungkin Coach Ida Nur Chin itu dulu profesinya terbang sana terbang kemari alias pramugari, maka itu namanya Skies. Kok mental? Mental kemana, Win? Coba saya undang lagi. Request aja. Belum request soalnya. Halo, Wini. Sebentar. Oke, ini saya lagi lihat produknya ya. Bukan kebalik.
Bentar, Prof. Saya keluar dulu ya. Nggak apa-apa, tinggal dipencet aja itu yang gambar, Hmm? ada. Ini dia. Assalamualaikum, Prof. Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Coach Mas Haribowo, ada Waalaikumsalam Bang Adnan. Terus ada siapa nih? Umay, suaranya kecil banget. Kecil nggak suara saya? Jelas? Ya, Suara saya yang kecil ya? Kurang kencang. oke oke. Enggak, aman aman. Udah. Oke, kita mulai ya. Ya, siap, Coach. Prof. Satu tahun. Oke, coba saya mau lihat nih. Terakhir kita ketemu kapan, ayo? Setahun yang lalu, pas lagi COVID. Iya, sekarang emang udah enggak. Alhamdulillah, Halim udah nggak ada. Alhamdulillah. Masih pakai masker enggak? Enggak, kalau pergi-pergi aja ya harus itu wajib. Oke oke. Jadi kita ngobrol 9 Juli 2021. Udah lebih dari Oh satu iya, tahun lalu. Jul. Keren keren. Saya ucapkan selamat muncul di Mentas karena di Mentas ini nggak semuanya bisa alias disaring. Saringannya Alhamdulillah. adalah omset 3 bulan berturut-turut itu naik atau 3 periode berturut-turut, mau semester boleh, mau tahun boleh. Ya, jadi ini karena naik terus, apa yang dilakukan berbeda sama Bu RT? Ayo, kan jualannya nasi dan snack box. Kenapa Ya. bisa naik 3 bulan terakhir? Coba dong di-share buat teman-teman yang lain supaya teman-teman yang jualan kuliner juga bisa. Alhamdulillah bisa naik karena kebetulan kemarin di awal bulan April ordernya lolos, jadinya udah langsung ada orderan masuk. Sampai dengan hari ini sudah ada 4 SKPD yang e-order dari DKI. Jadi alhamdulillah dari itu aja, Prof. Jadi hampir tiap hari lah kita kalau snack ya, hampir tiap hari snack. Terus di luar e-order juga alhamdulillah karena udah nggak COVID, jadi kan kegiatan-kegiatan udah mulai aktif kembali. Oke, Terus kebetulan saya kan aktif juga di PKK, di kader, jadi ya udah semua kegiatan alhamdulillah sih udah mulai aktif lah. Yang jelas orderan udah mulai banyak, dan yang jelas yang bikin naik kelas itu sebenarnya lebih ke e-order. Jadi toko online kami yang di DKI itu udah banyak pesanan. Jadi naik terus alhamdulillah sampai dengan hari ini naik. Cuman adalah kendala sedikit-sedikit tapi nggak apa-apa. Tapi kita harus kan memang harus kuat dan harus di jalan karena udah terlanjur nyemplung. Kalau orang Jawa terlanjur nyemplung ke situ ya udah mau nggak mau harus itu gitu. Sebenarnya itu jadi sih yang jadi omsetnya cepet dari order itu alhamdulillah, itu kan dari Pemprov DKI. Jadi saya banyak dibantu dari Jackpreneur juga, dari Jackpreneur, dari komunitas juga, dari Kosida juga, dari Skies. Lebih ke sebenarnya lebih karena kita temannya banyak, komunitas banyak, relasinya banyak, dan kita tetap promosi walaupun kita cuma lewat Instagram sama WA. Jadi itu yang bikin itu kita banyak orderan dari situ sebenarnya, dari banyaknya relasi kita aja sebenarnya itu. Itu sih Prof oke. yang bikin naik kelas langsung itu cepat. Nah, kalau misalnya katakanlah dari 100% penjualan di 3 bulan terakhir, kira-kira ada berapa persen yang masuk lewat e-order? Di atas 50? Yang iya di angka 50%. Di Oke, ordernya udah 50%. oke. Dibantu Selebihnya ini sih catering di adalah lebihnya tetap non e-order. Jadi mereka gini, contohnya kecamatan nih, contoh kecamatan pesanan melalui e-order. Nih saya layani nih order, kan bayarnya nanti. Tapi di luar e-order itu dia minta harga di bawah e-order, bayar secara cash, tapi yang order tetap orang-orang itu juga.
Terus kelurahan, tingkat kelurahan juga sama kan kebetulan saya aktif juga di kelurahan, di kecamatan, di kader juga. Jadi banyak dari itu sih Prof sebenarnya. Jadi kita emang harus nekat, harus tetap promosi, pokoknya ngasih tester, sering-sering gitulah kalau saya ngasih-ngasih. Pokoknya setiap ada kegiatan nih, ada pelatihan apa ini, misalkan kesehatan apa, saya bawa tuh Mbak nasi, bawa snack itu pasti bawa. Saya aja. Saya kasihkan ke narsumnya gitu. Nanti ada pelatihan lagi saya kasih ke dokternya, pelatihan lagi saya yang sekarang yang lagi saya sering ya mungkin bisa sering banget saya lakukan dan itu bisa dicontoh tuh saya sekarang sering ngasihnya ke itu ke tingkat kelurah dari lurah camat timnya dia kecamatan kelurahan mana aja kemana kita itu harus bawa itu pokoknya kan itu gratis jadi dari kita aja nggak apa-apa lah kita keluar dulu berapa 4 box 5 box itu yang penting itu dan alhamdulillah setelah itu pasti pas setiap kegiatan saya mbak tester itu nggak mungkin nggak ada yang WA pasti langsung WA pasti langsung telepon dan pasti langsung order cuman kita melayani yang terdekat-terdekat aja gitu masih seputar kecamatan Makassar aja tapi alhamdulillah ada kemarin juga sempat cuman tester kegiatannya di Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, testernya kebetulan yang ngisi dari inspektorat itu juga langsung order, dia tanya kalau ada e-order dia langsung klik di e-order, kalaupun nggak ada dia juga langsung pesen melalui itu, yang biasa aja bisa bayar cash kayak gitu, Prof. Oke. Pokoknya lebih ke itu kita jangan malu, jangan ini, pokoknya tetap aja, pokoknya itu aja, hajarlah bahwa terus makanan produk kita, nasi kita kayak ini loh, kayak gitu, snack kita kayak ini loh, bestseller kita dan kita bisa main harga gitu loh. Kalau order kan harganya ini, kita bisa main di bawahnya itu. Banyak ngasih lah kalau yang maksudnya kayak Prof Indra nih order nih. Prof Indra order sama saya nih, harganya misalkan 40 nih. Ya udah, saya ngambil yang berapa nanti Prof Indra dapat lah dari kami gitu. Dari dapur RT adalah gitu. Jadi yang semangat jual mereka, wah aku harus dapat ini kan cuma modal HP sama meromosiin kan lumayan. Per boxnya kita hitung angka aja, jadi saya terang-terangan. Oh satu box jual segini, Anda dapat sekian gitu. Gitu aja sih. Jadi untungnya sedikit, yang penting lancar gitu aja. Dari ke situ sih sebenarnya Bro Hindra. Jadi kita jangan pelit-pelit aja yang penting kalau kita emang ya udah itu tadi jangan pelit-pelit aja. Selalu ngasih lebih terus kalau misalkan ada orderan walaupun itu instansi nggak jadi masalah misalkan nih kelurahan, kecamatan apa mana ya misalkan bank, misalkan BRI, Bank DKI apa kita udah ngasih ke situ pesennya misalkan 100 box nasi, 100 box snack misalkan kita ngasihnya jangan 100 sama 100, 100 sama 100, tapi nanti kita serah terima kwitansi apa-apa, kita tetap bawain lebihan yang kira-kira mereka juga bisa dimakan rame-rame lagi gitu. Tetap ngasih itu. Ada lah bonusnya. Jadi begini, seneng ya kalau pesen di dapur RT banyak bonusnya gitu. Kita jangan mikirin untungnya lah, paling kita mikirin sedikit sedekahnya aja gitu. Yang penting ke belakangnya itu alhamdulillah, tapi dengan cara itu alhamdulillah emang kelihatan banget 3 bulan terakhir ini gitu. Ya itu senangnya di situ aja sebenarnya. Oke. Dan Pemprov DKI sudah sangat-sangat banyak membantu dengan adanya e-order ini. Jadi kalau kita udah masuk ke situ, orang udah cocok, dia pasti akan order terus, order terus, order terus gitu. Kemarin saya kan di order. Udah selesai, kan kalau dari dinas pasti disemprit tuh, wah ini dapur RT lagi, dapur RT lagi. Nah, kita mencoba itu tandem sama orang, sama temen saya. Kemarin, baru minggu kemarin, udah gimana, udah sikat aja katanya, hajar aja katanya. Jadi snacknya temen saya, ordernya pakai temen saya nasinya. Nasinya nasi saya, tapi stikernya stikernya orang. Itu cara kita itu, jadi kita tetap gini, udah nasi tetap jual harga segitu ke saya misalkan kan kalau di order 47 netnya itu ke kita harga sekian lah udah yang penting dapur RT ngisi gitu jadi kan lumayan tuh seminggu nggak apa-apa nggak pakai nama dapur RT juga nggak jadi masalah yang penting kan pemasukan tetap ada terus dia juga siapa tahu setelah ini dia ada orderan nasi pastilah minta sama saya kan dia kan ini istilahnya lebih ke produksinya ke roti-rotian gitu snack jadi saya masih mencoba itu, sekarang baru dapat 2 kan. Saya mencoba ke kecamatan lain siapa yang kira-kira produknya snack tapi udah masuk kayak order coba untuk tandem gitu aja dan itu dibantu juga sama pendamping sama Kasatwa sama Jackpreneur. Sekais pun juga sama, kita modelnya begitu aja. Yang penting kita kan banyak relasi, tetap rendah diri gitu. Nyari untungnya sedikit, yang penting jalan. Jangan lupa sedekah. Itu aja sih sebenarnya Prof yang ya alhamdulillah itu aja sebenarnya
kita bisa maju ya sebenarnya. Jadi udahlah susah-susah dulu sekarang. Gitu. Sedihnya juga banyak, tapi kan kita diutangnya lama kadang. Iya, iya. Tapi saya lihat dari 3 bulan terakhir, bulan yang pertama sama bulan ke yang yang ketiga gitu ya, itu naiknya Ya, hampir hampir 3 kali lipat gitu ordernya gitu. Apa memang biasa? ya. Itu karena ya itu tadi ada tandem juga gitu. Saya pakai merek orang lah istilahnya, saya tetap ngisi tapi merek orang kan karena kalau misalkan habis dapur RT lagi disemprit lah dari dinas, ini ordernya nggak ganti-ganti gitu kan, dari sana kan nggak bisa, jadi harus andil kan, harus di order-order. Jadi bagaimana kita bisa tetap masuk gitu loh. Dan nggak harus di kecamatan aja, di luar kecamatan kita nggak apa-apa kan, kita temen juga banyak, yang penting tetap bisa jalan aja gitu. Dan ini kan kebetulan kalau bulan ini agak agak maksudnya agak banyak, agak tinggi karena kebetulan bulan Agustus kegiatan full kecamatan, kelurahan, puskesmas itu banyak banget kegiatan. Beneran alhamdulillah Agustus tuh banyak banget kegiatan. Nih saya snack box, nih boxnya snack box udah bikin alhamdulillah. Ini yang di bulan pertama habis sekitar nggak banyak sih 300-400 untuk snacknya. Di bulan kedua sama, masih sama di angka yang sama, cuman beda di nasi. Ini di bulan ketiga saya habis di angka 1000. Wah, 1000 kalau 1500 dan 1500 kan bisa dihitung. Kalau nasinya di angka hampir 500 600 lah gitu. Terus ada tambahan catering. Ini box nasinya juga udah alhamdulillah sama. Udah bikin inian juga, ini udah cetak lagi. Jadi catering nikahan itu kan sekarang pakainya pengajian, pakainya snack box, nasi box juga. Itu dari teman-teman alhamdulillah bulan ini ada juga pendamping, maksudnya pendamping dari teman juga pada pesen, ada yang pesen kan. Itu kan pasti banyak kalau untuk acara itu di angka 200 300 kan sekali order gitu. Yang penting ya itu tadi tetap kita tetap baik sama semua lah, tetap ini jalin silaturahmi. Karena kita kan rezekinya emang dari itu gitu. Jadi yang lama-lama aja masih tetap ini aja gitu, Prof. Masya Allah, Masya Allah. Ini ada Coach Idanur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Winnie bilang Masya Allah. Berarti Winnie juga terpacu, termotivasi. Gimana caranya supaya bisa mengikuti jejak. Kalau kecamatan itu Iya. kantor kecamatan kan? Iya, kantor kecamatan tapi kan banyak ininya. Misalkan khusus untuk saya awalnya e-order itu masuknya di PKK. Jadi saya coba ke PKK kan ada teman di situ. Dari Kelurahan Halim, dia ke Kecamatan Makassar, saya coba tanya. Itu kalau nasi snack box ordernya kemana? Dia bilang ke ini, tapi bayarnya tempo. Terus bisa nggak itu e-order? Coba saya tanyakan. Terus, oh bisa, emang Bu RT ada e-order yang bisa diklik untuk pesen? Bisa, tapi dicoba aja dulu. Awalnya snack, akhirnya dia cuma 2 catering kan waktu itu. Sekarang kita udah 3 catering, jadi kita bergantian aja. A, B, C itu. Misalkan saya yang C itu habis dapur RT, ini lagi, itu lagi, ganti lagi, oper lagi, gitu terus. Jadi udah kayak udah pasti dan itu kan acara mingguan pasti ada, setiap bulan ada berapa kali itu untuk khusus PKK. Nanti belum yang untuk misalkan dari kasih kesrah, dia ada acara sendiri kunjungan. Nanti ada acara sendiri kunjungan ada sendiri. Itu di luar Jackpreneur. Belum nanti yang dari Jackpreneur kan ada juga pelatihan-pelatihan lumayan banyak juga. Dari Sudin, dari itu juga lumayan banyak, Prof. Mesti ada aja lah ini kan karena udah pandeminya udah dari kegiatan yang dulu udah ini sekarang kan udah mulai aktif kembali gitu. Masya Allah, Masya Allah. Keren, keren, keren. Keren, keren. Jadi Saya kan kebetulan lima Bu puluh RT persen juga lewat e-order, ya 50%-nya lagi order. Mm-mm. Iya lewat lewat non orang yang e-order. sama tapi bayar tunai ya, kira-kira gitu ya. Ya. Kayak misalkan ini harus order nih, order acara kegiatan rapat. Misalkan nih rapat. Tapi kalau kayak misalkan acara upacara, acara ini kan nggak mungkin itu dari dinas apa dari PKI-nya dianggarkan untuk acara. Tapi kan karena upacara 17 Agustus kan mereka harus nyiapin snack, nyiapin segala macam ya.
Allahumma sholli. Allahumma sholli. Lanjut, lanjut Bu RT. Saya matiin videonya supaya lebih ringan. Sambil nunggu Bu RT balik lagi. Kemarin Winnie sukses jualan buku. Ini bukunya. Buku apa nih? Namanya Readiness for Change atau kesiapan untuk perubahan atau berubah. Nah, buku ini bicara mengenai apa sih yang membentuk kesiapan untuk berubah, tapi dilihat dari sudut pandang akademik ya, teori lah. Dan studi kasusnya tuh di Semen Indonesia Group ya. Jadi ini yang kemarin hari Minggu lalu, beberapa hari lalu di launching. Buku ini dasarnya dari tulisan riset saya, disertasi saya waktu ngambil program studi S3 hampir 10 tahun lalu. Jadi ini banyaknya nongkrong di harddisk. Nah, jadi akhirnya bisa ditulis, diterbitkan agar bisa manfaat buat banyak orang. Jadi ilmunya nggak cuma di harddisk. Oke, Bu RT udah balik. Saya undang lagi. Barusan muncul tapi habis itu hilang. Ini 3 bar sih ya. 3 bar kuotanya. Mudah-mudahan bertahan. Kayaknya sinyalnya Prof Indra deh ini. Iya. Signal saya nih udah berminggu-minggu begini. Nanti Winnie bantu untuk panggilin teknisinya deh. Ini kayaknya harus dilakukan suatu perubahan yang cukup drastis. Mungkin pasang orbit lah. Harus beli pulsa. Kalau Bu RT pakai apa? Udah, aman. Aman. Oh iya, nih lihat signal saya tuh. Saya matiin video dulu ya, supaya lebih ringan, supaya suara saya bisa kedengaran. Cek. Aman? Aman. Okay. Nggak enak tapi nggak ada videonya, Bu. Aneh lah. Nanti tunggu stabil dulu. Ini ingat aja zaman dulu kan ya, ternyata kalau kuota juga nggak sepenuhnya bisa gaspol nih. Karena masih putus-putus juga. Mudah-mudahan bentar lagi bisa stabil. Ya. Nah, berapa menit gitu, 10 menitan lebih gitu, nggak stabil, habis itu stabil lagi. Mudah-mudahan. Oke, ada pertanyaan buat saya, Bu RT? Ada, Prof. Ayo, silahkan. Pertanyaannya ini yang pertama, bagaimana caranya saat kita order kan udah terkirim, udah selesai, biar kita nunggu untuk pencairan pembayaran itu tidak terlalu lama, misalkan lebih dari 1 bulan gitu. Karena kan kami ini kan UKM, maksudnya modalnya kan belum gede, masih muter kayak gitu, Prof. Jadi bisa dipercepat ya. Saya pikir dari DKI mungkin udah ada duitnya, udah ada siap, cuman di bawahnya itu loh dari yang order apa gimana ya, bagaimana cara bisa cepat. Kadang ada yang sampai 1,5 bulan itu, Prof Indra, pembayarannya. Dari mana tuh? Dan itu lumayan, tapi tidak semua apa namanya,
instansi sih, tidak semua SKPD maksudnya, tapi banyak juga yang begitu gitu. Kita nggak usah sebut inilah, tapi jangan jelas order itu pembayarannya nggak bisa cepet. Jadi kita emang harus siap modal yang lumayan juga. Terus ya itu tadi karena pembayarannya nggak bisa langsung kan. Tapi kan misalkan seminggu masih oke lah. Ini kalau sampai sebulan, sebulan setengah dan angkanya udah lumayan gitu, kita juga eh, mikir kalau ada orderan lagi kan kita bingung juga gitu. Kalau misalkan orderannya terus kayak gitu. Terus yang kedua, eh, bagaimana mensiasati jika kita ada orderan ganda di hari yang sama, dan itu kemarin terjadi banyak banget tuh di bulan Agustus, tapi kan jujur kalau kami ini kan dapur RT masih kecil emang, cuman dapur rumahan, jadi kita SDM-nya juga masih kurang, terus tenaga, ya itu tadi di modal juga, tapi kita belum bisa, jadi kalau nerima sampai 4 tempat dalam sehari kayak gitu-gitu belum bisa, 3 tempat paling paling kalaupun 2 tempat itu snack, kalau sama-sama nasi aja kita belum bisa, jadi dapur RT itu ya, tapi kalau misalkan cuma satu orderan 400 500 mungkin kita siap di hari itu, tapi seandainya ada orderan yang masuk lagi hari yang sama kita mesti menolak, itu gimana mensiasatinya ya, kita juga sedang mikir itu yang kedua. Berjuang ya, gimana juga kita mensiasati kepada sama-sama teman, sama-sama UKM juga. Kalau kita itu, jadi menunjukkan kalau kita itu bisa, kita itu dapat orderan emang kita sendiri yang emang kita sendiri kerja gitu. Kita seseorang atau mungkin dari instansi yang ini nggak adil lah, harusnya gini-gini. Bukan itu, tapi kan kita ini emang masih rajin, harus gimana. Cuman kan ada beberapa sama-sama yang mungkin catering juga apa gimana, mikirnya gini, wah ini dapur RT pasti rame banget orderannya kayak gitu. Negatif thinking lah, itu gimana mensiasatinya. Udah 3 itu aja Prof Indra, mohon dijawab. Oke, oke. Oh, satu lagi. Ya, Pertanyaan saya 4. Yang satu lagi, bagaimana kita bilang ke si pengorder ini agar dari harga yang ditentukan dari order itu, dari harga net yang ditentukan order itu, eh, jangan ada, kalau bisa jangan ada potongannya terlalu gede lah gitu. oke, Jadi oke. misalkan harga nih 50, kita kan tetap ya, kita pastilah walaupun kita nggak minta, emang kan kita terima kasihnya ada, kita mesti tetap ngasih apa gimana, tapi bagaimana dia bisa ditekan lah, mungkin sama atasan biar ininya ke kita juga nggak gede banget gitu. Karena kan kita itu bukan catering, kita itu masih kelasnya kelas UKM yang kecil gitu. Kecuali kalau catering mungkin kan harganya bisa dinaikin karena dari sananya juga potongannya gede kayak gitu. Jadi 4, udah itu aja Prof, mau dijawab. Oke. Suara saya aman? Aman. Itunya belum bisa ya, kayaknya nggak enak nggak ngeliat orangnya. Bentar, bentar. Coba ya, saya coba nyalain. Tapi kalau berbet lagi, berbet, kita matiin lagi ya. Oke, siap. Gimana? Udah lancar video dan suaranya? Aman, aman Bro. Kalau Bu RT, pencatatan keuangannya gimana? Gimana? Pencatatan keuangannya, Aduh, rasanya. kedengeran nggak suara saya? Pencatatan keuangan, oke. Videonya saya matiin Udah lah, nih. udah. Oh iya, iya siap. Matiin aja udah. Ya, kan mendingan dengar suara daripada nggak dengar suara kan? Iya, iya. Oke, pencatatan keuangan rapi nggak? Bagus nggak?
Bu RT, halo. Salam, nggih. Oke. Hmm. Pembukuannya rapi nggak? Saya pakai itu, ada rapi sih, Pro. Oke. Saya rapi yang manual, tapi pakai admin. Selama ini, selama ini hmm, bersihnya berapa persen dari harga? Kalau bersihnya dari harga masih ya Oke, bentar ya, Bu. bersih. Sorry, sebentar saya coba nyalain lagi wifi-nya ya. Mudah-mudahan bisa. Bentar. Oke. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Kedengaran suara saya? Aman? Halo? Aman, Pro. Putus-putus atau lumayan? Lumayan putus-putus. Lumayan. Ya, hilang-hilang mulu ini suaranya. Kamu. Oh iya. Bentar ya. Saya coba bentar. Cek 1 2 3. Cek. Cek 1 2 3. Cek. Oke. Udah, jangan hilang lagi. Kedengaran? Waktunya udah mau habis. Suaranya kedengaran ya? Iya nih. Saya harus pindahin tuh kayaknya routernya lebih dekat lagi. Oke, Mati-mati. pakai admin nggak Siap, pembukuannya? pakai pakai yang khusus e-order, pakai admin nggak mungkin kan, karena kan kita di depan kompor ikut saya pribadi ikut kerja, masih ikut masak, ikut itu gitu. Jadi nggak kepegang kalau di ini sendiri gitu. Oke, kalau dari harga jual berapa tadi? 47.000 ya, misalnya contoh. Itu berapa HPP-nya berapa persen? Apa ya? Harga pokok produksi berapa persen? 30. 30%? Itu harga ininya ya? Bukan 30%. Kalau harga pokok produksinya dia di angka 50%. Oke. Kalau Jadi separuh lah. oke. 50% udah bayar gaji belum? Udah sama gaji yang bantuin, udah sama gas, udah segala macam. Oke. Jadi dari segi memberikan harga udah lumayan lah kalau menurut saya. Iya, ya saya pikir gitu. Nah, itu yang jadi. Saya pikir harganya udah sangat bagus, udah pas lah, udah bagus. Ya itu tadi, cuman ke di sananya tahu lah kalau dinas lah, pokoknya tahu lah, Provinda tahu lah, kita nggak usah cerita. Iya. Nah, Ya begitu. itu menyikapinya satu penagihan kita bagus ya, penagihannya ya. Baik, penagih itu kan selalu harus baik, ramah, senyum gitu, tapi terus-menerus. Baik, makanan banyak, tepat waktu, nggak pernah telat, kwitansi, invoice, datang sebelum waktunya. Saya Ya, selalu begitu. ya. Ya, cepat mas saya.
Ya, Terus, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita harus, jadi ada 3 hal yang harus dilakukan. Kedua, kita harus menjatah berapa banyak ya, ya, ya. pemasukan dari berapa persen, misalnya nggak boleh lebih dari 50% pembelian dari pemerintah yang bayarnya agak lama. Hmm, Ya, jadi harus dibatasi. Mending mending omset lebih kecil tapi bayarnya tunai. Setuju nggak? nah, sip. Ini yang saya maksud. Jadi kemarin sempat begitu. Ada yang bayarnya lama, Iya, nggak kita ambil dulu. Maksudnya kita duluin yang iya betul kata Prof. Nggak tadi. Tapi nggak semua gitu. iya, iya. Menjatah. Jadi harus mau lama, terus terang bilang aja bahwa kita modalnya kehabisan atau terbatas. Jadi nggak apa-apa. Iya, iya. Jadi nggak apa-apa ngomong apa adanya gitu, nggak apa-apa. Jadi kalau mereka bahwa modal kita habis untuk bisa melayani ini, nah itu mereka lebih ngerti. Nah, yang ketiga itu adalah mitra, kita sebutnya mitra keuangan. Ya, mitra keuangan itu saya kasih ambil contoh ya. Kalau Jakpreneur itu kan mitra keuangannya adalah Bank DKI, betul ya? Nah, Bank DKI itu menyediakan yang disebut sebagai seperti pinjaman rekening koran. Jadi kalau kita lagi rendah gitu ya, kita ambil dari situ, tapi begitu kita ketutup lagi kita balikin semuanya. Supaya bagi hasilnya kita nggak terlalu besar dengan bank. Nah, Ini yang jadi kendala atau sampai dengan hari ini. ya, atau jangan sama Bank DKI. Ya, atau nggak sama Bank DKI tapi dengan koperasi. Atau dengan keluarga atau investor yang kita bilang kita pinjam operasional, begitu udah kebayar, namanya invoice financing namanya ya. Invoice financing. Artinya invoice financing itu kita punya PO, mereka yang biayain kita untuk beli barang, udah itu terus kita masak, kita jual, udah itu kita nunggu pembayaran. Nah, itu namanya, kalau pernah dengar ini nggak? Pernah dengar modal rakyat gitu? Pernah? Pernah dengar malah dari Kosida waktu itu, dari Sekais. Nah, Dari Sekais apa dari OKO kayak gitu. ya, Cuman kita belum ambil iya. karena Ada kayak hibah ya. ya, ada beberapa mitra kita yang menyediakan, ada yang skemanya skema syariah juga, kalau lebih nyaman dengan skema syariah. Ya, dan itu saya endorse atau saya dorong untuk pakai skema syariah karena lebih mudah untuk kita bernegosiasinya. Nah, jadi memang usahanya Bu RT ini harus ada ban serepnya gitu. Ban serep itu artinya gini, ada sejumlah uang yang nggak boleh dipakai. Dipakainya bila
orang bayarnya lama. Ya, darurat betul. Ya, Harus artinya ada es batu. ya, artinya artinya harus ada akun, satu akun yang disisihkan setiap kali kita ada, misalnya ada bagus nih, kayak kayak bulan lalu bagus. Ya, bulan lalu bagus itu harus disiplin menyisihkan sedikit. Ya, berapa persen gitu. Untuk apa? Untuk kita taruh uang darurat, namanya uang darurat. Itu paling ideal. Itu paling ideal. Jadi yang mengelola uang itu adalah kita sendiri. Tapi kalau itu belum bisa, ya, itu belum bisa, berarti harus pakai pihak ketiga, kayak modal rakyat, kayak koperasi BMT, ya, Baitul Mal wa Tamwil, atau dengan syariahnya Bank DKI. Nah, ini adalah yang ketiga ya, yang ketiga yang bisa dilaksanakan. Jadi perusahaan besar sekalipun mereka punya ini. Jadi disebutnya fasilitas pinjaman rekening koran. Jadi bukan pinjaman untuk berapa bulan, bukan. Jadi pinjaman hanya untuk mengerjakan kalau dapat PO. Ya, kalau jadi begitu PO-nya selesai, uangnya dibalikin sama kita. Ya, Coach Ida ngerti nih harusnya. Oke, nah tuh Coach Ida bilang iya hanya pakai PO. Jadi apapun yang dijual melalui e-order gitu ya, itu laku lah istilahnya buat dijadiin jaminan. Itu yang pertanyaan pertama. Nah, kalau mumpung saya ingat, Coach Ida juga ngerti yang kemarin ada Bineka. Nggak tahu Bu RT udah ikutan belum Bineka? Mirip sama e-order, tapi itu Juga. ya. Jadi macam-macam tuh, macam-macam makanan juga. Iya, macam-macam. Nah, itu sebelum saya lupa. Yang kedua, tunggu kok saya. Yang kedua adalah gimana sih mengelola demand yang tinggi sehingga kita nggak bisa nerima karena di luar kapasitas kita. Saya saran di Skies itu kumpulin teman-teman yang punya produk-produk sejenis, tentunya yang dipilih oleh Coach Ida. Kalau bisa komunitasnya nggak hanya di Skies aja, tapi Skies berkolaborasi dengan yang lain. Karena apa? Karena kalau jejaring ini menyediakan produknya, dalam hal ini lebih besar, dan kalau volume bisa lebih besar, artinya kalau belanjanya bisa lebih murah karena belanjanya lebih besar kan. Nah, jejaring kuliner ini kalau ada yang tadi seperti yang dicontoh oleh dapur RT, ya, dapur RT berkolaborasi dan menggunakan e-ordernya temennya yang punya snack. Nah, snacknya juga harus ada beberapa, terus yang nasinya harus ada beberapa juga, supaya, dan ini nggak mudah memang ya, mencari mitra yang punya frekuensi hatinya sama, dan ini harus nyambung gitu ya. Jadi namanya juga mitra, kita harus percaya dan kita harus bangun kepercayaan tersebut. Dan kalau ini bisa, nggak usah besar-besar, satu dulu, nanti nambah dua, udah itu terus. Yang dicari itu kan adalah Bu RT. Jadi Bu RT itu yang membagi-bagi, ya, menggilir istilahnya. Dan teman-teman yang lain yang juga punya nasi pasti senang, ya, pasti senang.
kuncinya adalah siapa yang jualan, ya, bukan digilir. Jadi siapa yang jualan itu, jadi kayak ada satu dapur utama, terus ada dapur-dapur satelit gitu. Nah, dapur satelit itu mitra-mitra kita. Ya, hmm, jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saya kalau mau undang lagi nih khawatir khawatir putus. Pertanyaan, ada 4 pertanyaan kan? Ayo, pertanyaan ketiga apa? Nanti terakhir aja pas kalimat penutup saya. Pertanyaan ketiga, keempat, bisa diketik nggak? Nah, nanti yang terakhir kalimat penutup saya undang lagi, saya invite supaya nggak putus-putus lagi. Ini udah 3. Pernah saya sampai 5 gitu ya, putus-putus terus. Tapi ini saya kalau hanya pakai kuota aja harusnya aman. Atau saya undang aja ya. Undang, tapi ini saya matiin dulu. Jadi ada hari baik, ada hari gitu. Yang ketiga apa, Bu RT? Pertanyaannya? Tadi harga, Nah, harga net, harganya itu maksudnya kita harganya memang tinggi, cuman nyampainya ke kita. Jadi ada kayak ada apa ya? eh Bukan KPK sih. Jadi lebih inilah potongan-potongan kan gitu. jadi ini UKM. Potongan sih sebenarnya nggak ada, tapi ada kan ada beberapa yang ini. Jadi karena kita ini mau UMKM, jadi ya sebisa mungkin lah ininya kita jangan tekan aja gitu. Tapi nggak semua sih sebenarnya gitu. Oke, nah kalau saya saran nih, saya saran rezeki itu kan Allah udah jamin. Nah, orang-orang yang nggak mengerti sih, kalau dia belinya banyak, itu kita bisa omongin baik-baik. Ya, kita bisa terus terang aja, apa adanya aja. Jadi bukan berarti kita motong rezekinya dia. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau misalnya biasa-biasa aja, tapi dia bikin kita pening kepalanya, menurut saya bisa dibatas-batasin gitu. Ya, kita bisa batasin, karena Allah juga mendengar doa kita kan. Kalau emang Ya. nggak ada order ini, ya, karena kalau kita ambil, yang repot kan kita. Ya, jadi kalau saya tuh dalam, bukan ada apanya. Jadi harus apa adanya, bukan ada apanya. Kan kita udah dicontohin sama Rasulullah, kalau dia dagang. Dia dagang, dia selalu bilang, modal saya 100, saya ambil margin. Ya, jadi eh, apa adanya aja, nggak dilebih-lebihin, dan kita nggak ini ya, nggak mengatakan sesuatu yang bohong gitu, tapi fakta aja. Orang-orang kadang-kadang bilang, ya, saya nggak setuju. Eh, Kalau memang kita susah dengan kondisi yang ada, kita harus berani berterus terang atau menolak sama sekali. Kenapa? Karena kalau kita hitung-hitung manfaat,
Ya, jadi itu yang saya khawatirin. Ini mohon maaf ya putus-putus nih. Begitu ada 2 orang dia jadi berat nih. Kalau yang keempat itu apa? Yang keempat apa Bu RT? Bukan snacknya cocok sama kita aja, tetapi yang hatinya juga cocok sama kita. Ya, yang istilahnya karakternya cocok, atau soalnya kalau nggak nyaman ya nanti kita bisa masaknya keasinan atau kurang inilah kurang itu karena kepikiran kan. Nah, ini mumpung lagi bagus ya, mumpung lagi bagus jualannya, harus mau menyisihkan ya, masuk ke akun terpisah yang hanya boleh disentuh kalau kitanya gitu Bu. Mudah-mudahan sedikit membantu. Tapi kalau misalnya belum, nanti boleh boleh WA-WA-an Bu, kapan aja. Ya, di luar ini, karena ini kan signalnya kurang bagus. Nah, terakhir dari saya. Ada kalimat penutup nggak buat teman-teman yang dengerin dan kedengaran tadi Bu? Ada kedengeran. Oke, silakan. Untuk teman-teman sesama UKM, itu bagus kelihatan. Penting sih kita tetap bangga dengan produk kita sendiri. Kita tetap bangga dengan produk kita sendiri, apapun itu bentuknya, apapun itu namanya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Pokoknya belajar itu nggak boleh putus sampai nanti ya, sampai kita tua, pokoknya tetap belajar. Kalau misalkan kayak di kuliner, kita tetap belajar tentang nasi, catering, apa aja, pelatihan, kurasi, di mana aja, diundang di dinas, di sudin, apapun itu, serepot apapun usahamu, siapapun bisa meniru usahamu, bisa mengikuti produkmu, bisa mengikuti jualanmu, tapi Allah yang akan mengatur rezekimu. Jadi kita tetap yakin aja Allah yang udah atur dan menakar ya gitu. Itu aja sih Prof. Terima kasih banyak udah silaturahmi, udah banyak ngasih masukan, terutama Coach Ida udah mempertemukan saya juga dengan Prof Indra nih yang kedua. Mungkin masih ada sesi selanjutnya. Saya ucapkan atas Semuanya pokoknya terima kasih banyak. Ya, amin. Jangan lupa sedekah. Amin ya Rabbal. Terima amin. kasih ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dengan mentas ini dengan signal yang terbatas, tapi mudah-mudahan pesannya keterima ya oleh teman-teman dan nanti yang akan nonton rekamannya. Meningkat hampir 3 kali lipat di bulan terakhir. Mudah-mudahan bisa stabil, terus bertumbuh, dan ingat usaha itu bertumbuh maupun mitra-mitra teman catering lainnya. Mudah-mudahan bisa membantu dan selamat malam semuanya. Assalamualaikum.